biasanya karena ada rasa ketidakpuasan terhadap pasangan. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan tuh bisa macam-macam ya, maksudnya bisa secara komunikasinya, bisa karena pengambilan keputusan atau intervensi dari pihak lain, itu juga banyak kondisi seperti itu. Kemudian juga kalau alasan yang nomor dua, kalau menurut saya biasanya masalah ego untuk misalnya mendapatkan adrenalin. Kan kalau misalnya orang selingkuh, setuju benar nggak? Kadang-kadang kan jadi aduh ada seru, adrenalin rush gitu ya, kayaknya excited, terutama ketika hubungannya sudah dalam rumah tangga sudah seperti rutinitas, sehingga kayaknya perlu spark yang lain gitu. Apalagi ketika kondisinya pernah ya, kalau menurut saya ini ada masanya, kalau dulu orang malu kan punya selingkuhan gitu ya, makanya namanya simpanan, bener nggak? Disimpan soalnya. Kalau sekarang gimana? Enggak kan? Ada yang dengan bangga bawa selingkuhannya kemana-mana gitu. Jadi tentunya kita bisa melihat alasan kenapa terjadi perselingkuhan tuh sangat beragam gitu. Dampak jadi lidi ya. Sebenarnya aku sebagai manusia nih, sebagai Anya Geraldine, aku tuh sangat benci banget sama yang namanya perselingkuhan ya. Apalagi kalau udah ngobrolin tentang perselingkuhan gini, itu biasanya apalagi kalau sama temen-temen, aku udah paling heboh kayak, pokoknya lo putusin, gue apa segala macam. Jadi sebenarnya pas aku baca skripnya waktu dulu pas Siri segala macam, terus aku lihat kayak, ya Allah gue lagi nih yang meranin jadi selingkuhannya gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya dikasih amanah sama Pak Manoj ya kan. Terus namanya juga kerjaan gitu, ya udahlah aku terima aja. Terus aku cuma bisa kayak menjalankan sepenuh hati dan semoga aja bisa mewakilkan perempuan-perempuan pelakor di sana. Tapi dia luar biasa sekali kan di layangan putus, mana tepuk tangannya. Semuanya sampai kesel banget kan sama dia. Iya, terus aku tuh awalnya kayak pas episode 1, 2, 3, 4 keluar gitu ya di Instagram, message sama komennya tuh bener-bener ngata-ngatain aku semua. Dasarmu apa bla bla bla. Mulai dari sifatnya dikatain, fisiknya dikatain, apa semuanya dikatain gitu. Cuma lama-lama aku berpikir bahwa ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin emang aku berhasil gitu memerankan si Lydia gitu ya, makanya begitu. Gak apa-apa deh, benci gue aja deh, yang penting lu nonton Layangan Putus. Aku waktu itu gitu. Mana psikolog pula ya? Hah? Psikolog Perannya kan? psikolog. Psikolog. Guru Dan psikolog. Ya, Tapi ya menurutku nggak masalah aku dibenci waktu itu karena peranku gitu, karena alhamdulillah aku seneng banyak yang nonton gitu, dan itu berarti adalah salah satu dari impactnya, jadi nggak masalah. Luar biasa. Oke, penanya terakhir. Abis ini kita foto bareng. Oke, perkenalkan nama saya Tria, saya dari Bekasi. Saya mau nanya ke Kak Anansa sama Kak Ajeng. Saya mau nanya, kalau dari tadi kan jadi korban, terus jadi temannya korban. Kalau saya ini lebih ke dampak psikologis, sering lihat orang selingkuh. Mulai dari teman kerja, teman kampus, tetangga, saudara tuh banyak yang selingkuh. Efeknya mungkin lebih ke gimana sih caranya kita yakin menjalin hubungan dengan orang lain di saat kita melihat bahwa orang-orang tuh nggak bisa menghargai hubungan gitu loh. Makanya kalau misal mau menjalani hubungan, saya ada ketakutan untuk ya dihianati gitu. Jadi makanya mending memilih untuk sendiri. Mungkin bisa minta tips dan triknya biar bisa yakin gitu kan. Thank you. Pertanyaan tadi siapa sih namanya? Tria. Kamu umurnya masih di angka berapa? Aduh, iya bener. Itu tuh aku juga umurnya masih 23 kan. Nah, terus bener banget aku tuh kayak ngeliat teman-teman kantor yang corporate, kayak katanya di kantornya tuh udah biasa aja, kayak saling tahu aja. Dan jujur banget di aku sendiri, karena kayak kamu, aku ngerasa jadi takut gitu loh. Aku ngerasa gimana ya, kayak misalnya gak ada yang bisa dipercaya orang, kayak gak ada yang bisa bikin kita misalnya kayak oke, he's the one, tapi dia nggak selingkuh, itu tuh nggak ada yang bisa jamin. Tapi menurut aku minusnya adalah ya gitu, pasti kita jadi kayak pas mulai hubungan baru sama orang jadi kayak trust issue, jadi kayak ada ketakutan tersendiri. Tapi menurut aku plusnya di sini adalah lebih kayak jadi kita pelan-pelan gitu loh menilai orang, dan jadinya lebih pintar menurut aku, karena at some point kamu jadi nggak buta, karena kan perempuan itu kelemahannya adalah kalimat dan kata-kata, sedangkan perselingkuhan itu by actions. Jadi kita harus jadi rasional nih ngelihatnya actionsnya yang berulang, atau kita terpaku dan terbuai sama kalimat-kalimat yang dia ulangin aja, dan itu kan bentuk manipulasi. Dan menurut aku malah sebenarnya paling sebenarnya kalau trust issue itu
emang harus trust aja, dan trust itu tuh pilihan menurut aku. Kayak kalau misalnya kita udah trust tapi disakitin gimana? Oh itu udah nggak di luar kendali kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menganalisis, observe kira-kira orang gimana nih di early stage of relationship. Kalau misalnya ternyata ada behavior 1-2 yang muncul, ya itu choice kamu lagi dong buat mikir gitu. Jadi menurut aku sebelum masuk itu sebenarnya nggak ada yang bisa kita lakuin dan nggak ada yang bisa kita jamin. Paling itu sebenarnya jadi apa ya? Positif adalah jadi pinternya kita nih kayak buat nilai dia dan buat apa ya, lebih preventif aja sih kalau ngelihat orang gitu. Karena nggak ada yang bisa jamin lagi balik lagi. Betul. Banyak ya. Tadi kan bicaranya trust issue ya. Kalau menurut saya, jangan pernah percaya 100% dengan pasangan kita. Ya, kenapa? Karena pasangan kita itu adalah manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan. Jadi percayai intuisi kita terkait dengan hubungan. Nanti kamu akan ketemu sama orang yang kamu kayak bisa, oke, ini kayaknya jadi sambil jangan lupa nih pembelajaran dari lingkungan yang melakukan perselingkuhan. Sebetulnya kan kamu jadi tahu indikasinya orang selingkuh kayak gimana, bener nggak? Ya kan? Itu jadi modal, gitu ya. Bukan jadi takut, jadi anxiety terkait sama relationship, tapi lebih kepada kita jadi tahu rambu-rambunya seperti apa ketika orang akan berselingkuh, gitu ya. Atau sedang melakukan perselingkuhan, karena kan banyak kan pembelajaran di sekitar, supaya pada akhirnya kamu lebih aware, lebih menyadari bahwa oh oke, saya udah punya ilmunya nih mengenai orang kira-kira akan selingkuh tuh kayak gimana, gelagat-gelagatnya ya, dan jadikan ilmu bukan jadi ketakutan gitu. Karena menurut saya ya nanti kamu akan tahu juga bahwa yang namanya tadi kan kita bicara manusia biasa, kita nggak boleh 100% percaya bahkan kepada diri sendiri. Belum tentu loh orang yang lain yang melakukan. Nah ini kita harus balik ke diri kita sendiri. Nanti kalau misalnya memang jalannya udah bener, udah tahu pasangan kita seperti apa, ya itu saatnya kamu mulai menjalin kepercayaan sehingga bisa komitmen yang bagus sama pasangan. Sip. Thank you so much, dan thank you so much for narasumber yang luar biasa. Mana tepuk tangannya dulu nih buat Nanza, Ajeng, juga ada Brigita, Cynthia, Anya, Geraldine, dan Lala Chu. Minggu depan tanggal 21 Desember film layangan Putus the Movie akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Ada banyak promo-promo, nantikan. Ada mungkin nanti juga akan boleh dilihat nanti di Instagramnya Layangan Putus MD untuk lihat apakah ada promo-promo tiket biar bisa pada nonton. Ajak itu suami, ajak juga anak yang mungkin sudah 13 tahun ke atas untuk kita sama-sama belajar. Ada banyak pembelajaran dan nanti kalau misalnya mau ketemu lagi kita kumpul-kumpul lagi, kita bahas apa yang terjadi setelah nonton, ya kan? Oke, kita mau foto dulu. Di mana tim digital mau dari sini? Boleh di situ nggak? Nggak usah. Kalau ada yang mau maju di depan nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, Ibu.